Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Juwaria. Telepon Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Saya mau mengganggu waktunya sebentar ini. Kira-kira jenengan sedang sibuk apa enggak ya, Pak? Ya, insya Allah bisa, Bu. Ini kebetulan saya sedang istirahat. Kira-kira ada yang perlu saya bantu apa? Oke, saya mau diskusi sedikit ini, Pak, tentang masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin nanti dengan kita berdiskusi bisa memberikan saya solusi dari permasalahan saya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti kita bisa berdiskusi, tapi sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu permasalahan Ibu apa gitu ya. Jadi gini, Pak, saya itu sedang kewalahan menghadapi salah satu murid saya. Dia itu selalu saja berhasil mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya ketika di kelas. Jadi ketika di kelas itu dia itu selalu bikin ulah supaya teman-temannya sama saya itu terfokusnya malah ke dia. Jadi pembelajaran itu buyar gitu loh, Pak. Oh iya, jadi di kelas ketika pembelajaran masih ada ini ya, salah satu murid yang dia suka ini ya, hanya tidak kurang fokus dalam memperhatikan pembelajaran yang dibawakan Bu Siti Juwaria ngoten nggih. Iya, Kira-kira Pak. Betul. kronologinya seperti apa itu? Mungkin kalau dari Ibu Siti Juwaria melihat seperti apa di anak tersebut? Ya, jadi misalnya nih ya, ketika saya sedang mengajar, memberikan suatu pembelajaran gitu, dia itu main sendiri, Pak. Kemudian ketika saya memberikan tugas diskusi, dia itu malah ngusili teman-temannya, jahili gitu loh, Pak. Kan pembelajarannya jadi nggak fokus, Pak, akhirnya. Oh begitu. Lalu kalau Ibu melihat dari kegiatan pembelajaran yang Ibu bawakan ketika di kelas itu, kira-kira skala dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu di skala nomor berapa itu? Karena masih ada murid saya yang belum fokus, saya menilai pembelajaran saya yang masih di angka 6 sampai 7 niku, Pak. Di angka 6 sampai 7 ya, karena ada anak yang kurang fokus tadi ya. Jadi tidak Iya, Pak. atau belum semuanya fokus mengikuti pembelajaran yang ada ngoten ya. Iya, karena Jadi saya belum bisa memfokuskan semuanya. Masih ada yang berulah dan saya belum bisa menghandle itu gitu loh, Pak. oh iya, iya. Kira-kira setelah sesi diskusi ini atau coaching ini, harapannya nanti kegiatan pembelajaran Bu Siti Juwaria di antara skala 1 sampai 10 yang diharapkan ke skala berapa? Harapannya saya itu ingin pembelajaran saya di angka 9, Pak. Di angka 9 ya. Jadi sangat bagus harapan itu di angka 9. Lalu kemungkinan apa? Jadi kemungkinan apa yang akan Ibu Siti Juwaria lakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran supaya semua anak tadi, semua peserta didik itu bisa fokus pada pembelajaran yang Ibu sampaikan atau Ibu bawakan di kelas seperti itu. Iya, Pak. Gimana ya? Jadi harapan saya itu semua anak didik di dalam kelas itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Harapan saya anak yang aktif tadi itu dia aktifnya itu aktif dalam pembelajaran. Jadi dia itu bisa memperhatikan, kemudian ketika diskusi itu dia bisa ikut berdiskusi dengan baik. Harapan saya begitu, Pak, supaya nanti kelas itu kondusif gitu. Iya. Kemudian supaya anak itu biar di dalam kelas kondusif untuk mengikuti pembelajaran, kira-kira langkah apa yang akan Ibu Siti Juwaria lakukan? Mungkin kalau saya mendekati anak ini dari hati ke hati, mungkin bisa itu kali ya, Pak. Saya bisa mengetahui sebenarnya kebutuhan belajar apa ya yang belum dipenuhi oleh anak ini sehingga dia cari perhatian seperti itu. Mungkin dengan mendekatinya saya bisa menemukan apa kebutuhan dia yang belum terpenuhi ya, Pak ya.
Jadi langkah itu apa? Nanti rencananya mau pendekatan personal gitu ya. Jadi supaya ibu tahu bagaimana kebutuhan anak. Kemudian kira-kira langkah berikutnya setelah pendekatan personal, mungkin ada langkah-langkah yang perlu ditambahkan atau perlu dilakukan lagi. Mungkin juga saya bisa menerapkan segitiga restitusi, Pak, kepada anak ini. Jadi selain saya mendekati, saya bisa ngobrol lebih dalam sehingga saya bisa menumbuhkan motivasi dari dalam kepada si anak ini. Jadi dia itu bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik ketika di kelas, Pak. Kayaknya begitu baik ya, Pak ya? Bagus sekali, Ibu. Jadi selain pendekatan personal, kemudian Ibu melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi seperti itu ya. Jadi biar anak muncul motivasi dari dalam dirinya. Seperti itu ya, Ibu? Iya, betul sekali, Pak. Kira-kira dari rencana ini ya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan tadi? Mungkin hambatannya nanti saya akan sedikit gimana ya Pak, karena kan masih kecil ya, biasanya ini anaknya itu belum mau terbuka gitu loh Pak. Mungkin nanti hambatannya ya saya mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengeksplor apa yang sebenarnya ada masalah dalam anak ini gitu. Itu tadi hambatannya ya. Jadi Ibu sudah Pak. bisa memetakan hambatan yang akan terjadi. Kira-kira dari hambatan itu apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Mungkin saya bisa mendekatinya dengan cara saya masuk ke dunia anak-anak ya Pak. Jadi saya akan berperan sebagai temannya sehingga dia ini tidak merasa diinterogasi seperti itu. Mungkin saya bisa mendekatinya di jam istirahat, duduk santai seperti itu. Jadi si anak ini dengan sendirinya dia mau bercerita, bisa terbuka begitu Pak. Oke, bagus sekali. Mungkin itu bisa Ibu terapkan. Kemudian dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa kira-kira apa rencananya atau apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Oke, setelah saya mendekati si anak, otomatis kan saya tahu nih kebutuhannya dia apa yang belum terpenuhi, kemudian gaya belajar si anak ini seperti apa. Nah, mungkin ketika pembelajaran saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga ketika di kelas itu anak ini juga senang gitu karena pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya dia. Seperti itu, Pak. Bagus sekali, Ibu. Jadi idenya sangat luar biasa. Kira-kira ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan untuk pembelajaran ke depan selain yang Ibu sampaikan tadi? Sepertinya sementara itu dulu ya Pak ya. Mungkin kalau ini sudah berjalan sesuai rencana, hasilnya mungkin sudah lebih baik dari kemarin. Sepertinya saya mau mencoba yang ini dulu Pak. Oke, sementara pakai metode itu dulu ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi untuk rencananya sangat bagus sekali. Jadi kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk ukuran keberhasilannya, ketika si anak ini di dalam kelas mau memperhatikan pembelajaran, mau aktif, tapi dalam artian aktifnya ini memberikan tanggapan, begitu Pak. Kemudian ketika berdiskusi, dia juga ikut aktif berdiskusi. Itu menurut saya itu adalah ukuran keberhasilan saya, Pak. Sehingga kelas ini kondusif seperti itu. Alhamdulillah, bagus sekali Ibu. Jadi rencana aksi ke depan Ibu sangat luar biasa. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Ya. Okay. Kemudian kira-kira dari rencana tersebut, apa komitmen Ibu untuk rencana aksi tersebut ke depan? Komitmennya seperti apa? Iya Pak, saya tidak mau menunggu lama-lama lagi Pak. Begitu saya dapat solusi ini, saya akan menerapkannya besok. Jadi besok di jam istirahat saya akan
mendekati si anak ini, saya masuk ke dunia anak-anak, saya akan berperan menjadi temannya anak ini untuk segera mengetahui kebutuhan belajar serta gaya belajarnya dia, Pak. Bagus sekali. Di kemungkinan ini ya, kemudian kira-kira siapa yang akan dapat membantu Ibu, ya, Bu Siti Juwaria untuk menjaga komitmen tersebut supaya terlaksana dengan baik. Yang membantu saya itu wali kelasnya, Pak. Jadi kebetulan kan saya guru mapel di sini. Nah, nanti saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya untuk mengetahui kesukaannya apa sih ini anak. Jadi saya itu ketika mendekati terus ngajak ngobrol itu saya ada bahan gitu loh, Pak. Jadi nanti obrolan saya itu nyambung sama anak ini karena saya sudah tahu dulu kesukaannya anak ini apa, seperti itu. Wali kelasnya Bagus jadi sekali. yang membantu saya. Oke, bagus sekali Ibu. Jadi rencana yang Ibu sampaikan sudah bagus, kemudian komitmennya juga bagus. Tinggal ini nanti saya menunggu kabar ya dari Bu Siti Juwaria bagaimana perkembangan ketika Ibu sudah melaksanakan perbaikan seperti itu ya. Jadi nanti kita tunggu kabar baiknya dari Ibu Siti Juwaria seperti itu. Oke. Siap, Pak. Ya. Terima kasih loh, Pak. Ini saya mengganggu waktunya. Alhamdulillah Ya. dapat solusi, Pak. Kira-kira rasanya bagaimana ini setelah sesi coaching tadi atau diskusi yang kita lakukan? Saya rasanya tuh, iya saya kok plong sekali ya. Saya bisa menemukan solusi dari masalah yang selama ini saya pikir banget. Saya sampai pusing, Pak, menghadapi anak ini. Alhamdulillah kok saya bisa mendapatkan solusi dari diskusi kita ini. Terima kasih loh, Pak G. Ya, sama Ibu. Jadi alhamdulillah kalau sesi diskusi kita itu bisa memberi pencerahan pada Ibu dan kepada saya juga untuk bisa belajar seperti itu. Mungkin itu Ibu yang bisa kita lakukan. Kalau ada lagi bisa didiskusikan kembali. Oke, cukup Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali ya Pak ya atas waktunya. Nanti saya akan segera memberikan kabar baik atas rencana yang telah saya laksanakan. Tentunya saya terima kasih banyak. Saya pamit dulu Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa dalam demonstrasi kali ini. Sebelumnya terima kasih Pak Nasruddin dan Bu Siti Juwaria yang sudah mendemonstrasikan hari ini. Alhamdulillah sangat luar biasa coaching yang Bapak Ibu lakukan. Di sini sudah tampak jelas model tirtanya. Yang pertama itu tujuan dari coaching dimunculkan dengan jelas. Kemudian identifikasi masalah juga sudah merucut langsung pada permasalahan yang ada melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach tadi. Kemudian untuk rencana aksi sudah nampak jelas juga tahapan demi tahapan yang dipancing pertanyaan-pertanyaan dari coach tadi sehingga membantu coach itu untuk bisa menemukan solusi serta umpan balik yang diberikan kepada coach sehingga potensi dari coach ini muncul untuk menyelesaikan masalahnya. Coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu coach untuk melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan oleh coach tersebut. Untuk semua aksi dari ini sudah memunculkan rasa percaya diri bagi coach untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dia menemukan solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh coach tersebut. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Apa itu pengamatan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tono. Oke. Pripun kabare Pak Tono? Alhamdulillah baik, ini Bu Siti Juwaria. Oke. Kak, sepertinya saya lihat dari wajahnya agak muram, ini kenapa ya? Oh, iya ini Bu, saya merasa agak ada beban ini, bebannya sehingga saya ini bingung mau bagaimana langkah saya itu, bagaimana saya bingung ini Bu. Terlihat sekali loh dari wajahnya. Iya Bu, gini Bu, saya itu punya permasalahan. Ada salah satu siswa saya itu kelas 6 itu datang ke sekolah itu selalu terlambat Bu. Padahal sudah sering saya beritahu kalau jam sekolah itu kan dimulai pukul 7 pagi. Tapi anak tersebut tuh masih sering terlambat. Dengan adanya keterlambatan siswa tersebut itu mengganggu pelaksanaan pembelajaran di kelas, Bu. Jadi saya ini pusing banget untuk menghadapi anak tersebut, Bu. Gitu ya Pak ya. Kira-kira selama ini penanganan yang telah Pak Tono laksanakan kepada anak ini bagaimana ya? Ini Bu, yang saya lakukan itu pertama ya saya bimbing, saya beri pengarahan secara individu. Tetapi dengan cara tersebut itu juga masih diulang kembali, hari berikutnya itu masih diulang kembali. Padahal saya sudah memberi pengarahan bahwa jam pelajaran sekolah itu jam 7, tapi masih diulang kembali gitu Bu. Oh, tetap paginya telat lagi gitu ya ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Tono yang sudah Pak Tono lakukan dengan memberikan pengarahan individu kepada si anak itu, jika di skala nih, di skala 1 sampai 10, kira-kira itu caranya efektivitasnya itu di angka berapa ya Pak ya? Di angka itu Bu, 6 kalau 6, karena saya itu belum maksimal untuk pembimbingan secara individu Bu. Sebabnya apa? Nanti saya bimbing secara individu, yang jelas jam pelajaran di kelas akan berkurang sehingga anak-anak yang lainnya itu merasa dirugikan Bu, karena saya meluangkan waktu banyak kepada anak tersebut yang terlambat itu Bu. Betul sekali ya Pak ya. Jadi gara-gara satu anak yang lain dalam satu kelas itu malah jadi terkorbankan ya Pak ya. Iya. Ya. Kira-kira kalau begitu ada kemungkinan lain nggak dari selain cara menasihati anak secara individu, ada kemungkinan yang bisa Pak Tono lakukan selain itu mungkin? Gini ya Bu, saya itu punya kepingin kolaborasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu saya minta saran-sarannya bagaimana ya untuk menangani anak ini. Sebabnya sudah saya secara individu masih anak tersebut itu masih melakukan hal tersebut, yaitu selalu terlambat ke sekolah gitu, sama teman-teman rekan buku juga seperti itu Bu. Jadi rencananya nanti Pak Tono mau mengadakan diskusi sama kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru itu. Ya. Kira-kira dengan cara itu ada hambatannya atau enggak Pak? Ya gini Bu, hambatannya kan kalau bersama kepala sekolah itu kan sering ada kegiatan, jadi saya itu waktunya itu harus menempatkannya itu sesuai dengan jadwal
kepala sekolah yang longgar. Nah, kemudian sama teman-teman itu juga saya mencari waktu itu yang tidak mengganggu jam pelajaran, ya, seperti pada waktu jam istirahat atau teman-teman teman guru ada yang jamnya, ada yang pada waktu misalnya jam olahraga kan ada Bapak Ibu guru olahraga. Ya, saya manfaatkan seperti itu rencana Bu. Rencananya seperti itu. Kira-kira kalau dengan seperti itu berarti solusinya tadi ya Pak ya. Kalau hambatannya kesulitan mencari waktu kepala sekolahnya itu. Tadi solusinya ingin tadi mencari waktu yang pas gitu. Biar supaya antara saya dan yang saya ajak kolaborasi itu tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Kira-kira ketika sudah melaksanakan diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, apakah selain dengan kedua cara itu tadi ada cara lain Pak untuk bisa mendisiplinkan si anak ini tadi Pak? Oh, gini ya Bu. Ini juga punya angan-angan saya sih Bu. Ini kepingin memanggil kedua orang tuanya anak tersebut. Dua-duanya bapak dan ibunya saya panggil di sekolah. Saya beritahu bahwa anaknya ini sering terlambat ke sekolah. Kemudian pengen saya juga ada kerjasama kolaborasi selain dengan kepala sekolah dan teman guru, ada kolaborasi dengan kedua orang tua supaya anak tersebut itu di rumah kalau pagi kalau bersama kedua orang tua itu biar mengingatkan ini sudah hampir jam 7, silakan kamu segera ke sekolah gitu untuk kerjasama biar supaya anak tersebut itu seolah-olah biar ini ada perhatian selain perhatian di sekolah juga perhatian di rumah gitu Bu. Bagaimana ya Bu? Oh iya bagus sekali Pak. Jadi selain dengan guru dan kepala sekolah juga ada kolaborasi dengan wali murid ya Pak karena memang yang bisa mengatur berangkatnya anak itu kan sebenarnya dari wali murid ya Pak ya. Ya Bu. Kira-kira ada kesulitan nggak nanti untuk Pak Tono menghubungi wali muridnya? Kesulitannya gini Bu, orang tuanya itu ada yang ini bekerja. Orang tuanya salah satunya itu bekerja, bapaknya itu bekerja di bangunan gitu, tapi bisa pulang setiap hari pulang, tapi berangkat pagi, kemudian pulang sore jam 4 gitu Bu. Gitu. Yeah. Nah kalau hambatannya seperti itu, kira-kira solusinya gimana Pak? Solusinya ya ini nanti rencana kalau bisa dipanggil ke sekolah itu dua-duanya, maksudnya dua-duanya di sini bapak dan ibunya ya. Untuk bapaknya yang bekerja itu nanti biar istilah libur 1 hari karena demi kebaikan anaknya di sekolah gitu. Pengen saya seperti itu supaya kedua orang tuanya itu biar tahu kondisi anaknya itu bagaimana di sekolah gitu Bu. Oh iya. Jadi nanti diberi surat gitu ya Pak ya supaya bisa meluangkan waktu untuk anaknya nih gitu untuk kebaikan anaknya gitu ya Pak ya. Kira-kira sekarang yang saya tanya ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini apa? Rencananya sih kepengennya ya 9 Bu, tapi dengan adanya proses tersebut karena kolaborasinya kan sangat banyak dengan kepala sekolah, rekan guru, kemudian orang tua. Berarti kan pendukungnya banyak. Pengennya sih di angka 9 gitu. Gitu ya. Kalau gitu nanti berarti kalau programnya atau rencananya Pak Tono ini dinyatakan berhasil itu kalau siswanya sudah bisa seperti apa Pak? Nah, ini kalau siswa saya sudah saya anggap berhasil ini yang jelas anak tersebut itu datang ke sekolah itu ya sebelum jam 7 karena masuknya jam 7 berarti kan anak tersebut kalau datang ke sekolah sebelum jam 7 berarti tidak terlambat gitu. Setiap hari akan saya pantau gitu. Iya betul. Ya. Jadi ketika anak ini sudah bisa masuk tepat waktu itu
skala keberhasilannya di situ ya Pak ya. Ya, gitu. Iya, betul. Semoga nanti harapannya tercapai ya Pak ya, dengan Ya. cara tadi. Kira-kira selain kedua cara tadi ada cara lain Pak? Mungkin yang Gini, saya punya rencana gini, Bu. Juga mengadakan ini, melakukan kegiatan segitiga restitusi yang kegiatan restitusi itu saya laksanakan, kemudian saya tambah lagi dengan adanya pembiasaan sarapan pagi. Sarapan pagi di sini itu anak-anak sebelum jam pelajaran dimulai, sebelum jam 7 itu ada soal-soal yang digunakan untuk anak sarapan pagi mengerjakannya, sehingga anak-anak itu sudah terbiasa berangkat pagi karena dia ke sekolah itu lebih cepat, lebih baik karena mengerjakan soal sarapan pagi tersebut. Jadi anak punya tanggung jawab, oh di sini di sekolah itu ada sarapan pagi. Sebelum jam pelajaran sekolah itu sudah sarapan pagi, sudah soalnya sudah selesai kita kerjakan. Berarti punya tanggung jawab, dia selalu ingin berangkat pagi sehingga tidak terlambat gitu, Bu. Wah, keren itu sekali Pak. Sih, Bu. Iya, keren sekali itu rencananya Pak. Jadi nanti dengan menggunakan segitiga restitusi, jenengan bisa menimbulkan motivasi anak dari dalam, betul. Kemudian dengan sarapan pagi bisa membuat anak semakin bertanggung jawab ya Pak ya. Iya, betul. Wah, keren itu Pak, keren sekali. Kira-kira kapan ini mau mulai dilaksanakan ini kegiatannya kalau ini? Saya sih secepatnya Bu, karena saya kepingin anak saya tadi yang sering terlambat itu secepatnya berubah. Artinya berubah ini tidak melakukan kesalahan lagi ya. Saya mulai besok gitu. Lebih cepat, lebih baik Pak. Gitu Bu. Wah, keren itu Pak programnya. Jadi besok akan mulai dilaksanakan ya Pak ya. Untuk yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, kira-kira siapa Pak? Ini itu guru olahraga dengan guru bahasa Jawa. Oh, jadi nanti yang membantu jenengan nanti guru olahraga sama guru bahasa Jawa ya Pak ya? Iya Bu, karena beliau itu kan juga ngajar di kelas 6 dan ngajar kelas 6, jadinya kan saya ajak untuk ikut memantau anak tersebut gitu. Nah ya, keren sekali Pak. Oke. Jadi gimana ini sekarang? Sudah ada solusi belum dari permasalahan yang Bapak Tono hadapi? Alhamdulillah Bu, dengan adanya ini tadi sama Bu Siti Juwaria, saya merasa kebingungan saya itu sudah rasanya sudah plong gitu Bu. Sudah tidak ada beban lagi gitu. Saya sekarang sudah tahu solusinya seperti ini gitu Bu. Terima kasih ya Bu Siti Juwaria. Iya, jadi tinggal eksekusi ya Pak ya, iya, tinggal siap. Pelaksanaannya. Nanti saya tunggu kabar baiknya Pak. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya juga dari sini bisa bertukar pikiran, kita bisa saling sharing seperti ini, juga ilmu baru buat saya, sama saja ya Pak ya. Iya, jadi kita saling belajar. Oh, siap, Bu, siap. Oke, terima kasih. Itu aja ya Bu, cukup sekian. Terima kasih banget, saya ini masih ada kegiatan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Ya. Keren sekali. Jadi sesi demonstrasi yang Bapak Ibu lakukan sudah luar biasa menurut saya sebagai seorang pengamat. Jadi yang saya amati tadi dari sesi coaching antara Bu Siti Juwaria dengan Pak Tono, ini sudah sangat terlihat. Jadi alur ceritanya itu sudah sangat terlihat. Baik tujuannya di awal, kemudian bagaimana identifikasinya, yang mana Bu Siti Juwaria sebagai seorang coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memperlihatkan. Jadi coachnya ini Pak Tono itu bisa terlihat masalahnya itu seperti apa. Kemudian rencana aksinya juga runut seperti itu ya. Kemudian yang tanggung jawabnya juga luar biasa.
nanti bisa untuk diterapkan. Jadi komitmennya, kemudian siapa tadi yang membantu, itu sudah sangat bagus. Kemudian dari tujuan dan solusi pun sudah terlihat. Jadi si Pak Tono ini selaku coachnya, kemudian menyampaikan kepada coachnya, Bu Siti Juwaria, apa maksud tujuannya. Ternyata di akhir itu sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Itu luar biasa. Untuk itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan untuk Bu Siti Juwaria dan Pak Tono. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nasruddin, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam Pak Tono. Pak Tono, kira-kira ada waktu dah ini? Oh, alhamdulillah Pak, ini ada waktu senggang ini untuk apa itu setelah selesai pembelajaran ini gimana Pak? Ini Pak Tono, saya mau cerita sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolahan. Oh iya Pak, monggo Pak. Jadi gini Pak Tono, kemarin itu kan saya ceritanya ada ini ya, jadwal supervisi dari kepala sekolah. Oh iya Pak. Jadi waktu supervisi kemarin itu saya kan pembelajaran IPAS Pak. Jadi sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi waktu saya melakukan kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPAS, dan waktu itu saya sedang mengajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Oh iya Pak. Kemudian saya menggunakan ini Pak, media pembelajarannya PowerPoint. Mikir saya kan pakai PowerPoint, anak-anak lebih tertarik seperti itu. Dan ternyata dari penilaian kepala sekolah itu media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang tepat. Karena dari pengamatan Bapak Kepala Sekolah itu ada beberapa murid yang masih lari-larian, ada yang main sendiri, bahkan ada yang menggambar di buku tulisnya. Jadi anak-anak itu belum fokus semuanya untuk kegiatan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi dari masukan itu saya jadi merasa agak gelisah gitu loh Pak. Oh gitu jadi Pak ya. Solusinya bagaimana untuk kegiatan pembelajaran berikutnya seperti itu Pak Tono. Oh gitu, permasalahannya Pak Nasruddin ini kan ini ya habis ada supervisi dari kepala sekolah itu mendapatkan masukan untuk KBM berikutnya gitu kan. Selama ini Pak Nasruddin itu masih hanya memakai media PPT PowerPoint saja. Gini Pak, kalau boleh tahu, ini Pak Nasruddin itu selain memakai PPT pada saat mengajar itu barangkali menggunakan media apa lagi gitu Pak selama ini gitu. Mungkin kalau saya menilai itu dari skala ini ya Pak ya angka 6 atau 7 seperti itu Pak. Jadi ketika pembelajaran yang saya lihat itu masih belum dikatakan sempurna seperti itu Pak. Oh gitu Pak ya. Berarti masih di angka 6 atau 7 itu ya Pak ya. Gini Pak, saya mau tanya. Ini sebelum Pak Nasruddin membuat media PPT ya, PowerPoint, itu kira-kira Pak Nasruddin itu yang dilakukan apa pada sebelum membuat PPT gitu maksudnya? Saya itu waktu sebelum membuat PPT ini hanya gambarannya, anak itu perlu sesuatu hal yang baru. Jadi saya biasanya kan saya mungkin masih banyak ke pembelajaran yang banyak menggunakan metode ceramah seperti itu Pak. Jadi saya punya ide ketika supervisi ini saya menggunakan PPT seperti itu Pak. Harapannya anak-anak lebih tertarik gitu Pak ya. Oh gitu. Berarti dengan adanya media PPT
yang dibuat Pak Nasruddin itu, tetapi masih ada anak yang kurang memperhatikan. Berarti kan media Betul. yang dipakai itu kan hanya media PPT ya, seperti itu. Sebetulnya sih sudah bagus Pak untuk Pak Nasruddin itu membuat media PPT digunakan untuk pembelajaran tadi, yaitu bagian-bagian tumbuhan kepada anak-anak didiknya. Nah, maaf Pak Nasruddin, selama proses pembelajaran berlangsung dengan panjenengan menggunakan PPT itu respon anak itu bagaimana Pak responnya? Kalau saya lihat memang respon anak yang sebagian itu ya fokus untuk mengikuti pembelajaran dan melihat antusias untuk mengikuti pembelajaran karena medianya kan baru seperti itu. Sebelumnya kan jarang digunakan seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang tadi suka main, saya itu kayaknya media ini sepertinya kurang cocok buat mereka, sehingga mereka tidak begitu tertarik kepada media yang saya bawakan seperti itu. Berarti ada ini, ya betul Pak. Berarti gini Pak ya, ada main plusnya ya, yang itu plusnya itu anak yang aktif, yang kreatif itu dia malah suka gitu ya, suka karena ada PPT hal baru gitu. Tetapi ada anak yang kurang aktif itu malah dia tidak memperhatikan, dia main sendiri, dianggap hal itu sudah biasa gitu ya. Berarti kan ada min plusnya di dalam menggunakan media PPT tersebut. Gini Pak, untuk selanjutnya ini kira-kira ini bagaimana ya Pak Nasruddin itu strategi yang akan panjenengan lakukan untuk supaya anak-anak itu yang tadinya kurang memperhatikan, main sendiri, kemudian menggambar sendiri itu biar dia antusias untuk itu mengikuti pembelajaran yang Pak Nasruddin lakukan. Itu strateginya bagaimana ya Pak ya menurut jenengan? Ini rencana saya Pak. Jadi gambarannya ke depan. Ini kan 2 hari lagi saya ada jadwal untuk pembelajaran IPAS lagi. Jadi mungkin sebelum melakukan pembelajaran, saya akan melakukan kegiatan ini Pak, pemetaan kebutuhan belajar anak. Jadi nanti saya akan mencoba untuk memetakan kira-kira kebutuhan belajar anak ini seperti apa. Jadi nanti saya akan memetakan itu. Setelah saya petakan, saya akan membuat rencana pembelajaran itu dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Pak. Jadi nanti berdiferensiasi, jadi tidak sama seperti itu Pak media pembelajarannya. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya ya, bagus sekali itu Pak ya, dengan strategi rencana Pak Nasruddin, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak. Kemudian setelah itu juga mengadakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu sangat bagus sekali itu Pak, ide-ide tersebut. Gini Pak, selanjutnya ini kira-kira di dalam melakukan rencana yang Pak Nasruddin rencanakan itu, apakah ada teman yang bisa membantu untuk melaksanakan atau untuk mewujudkan rencana Pak Nasruddin yang tadi sudah disampaikan? Jadi mungkin karena di kelas 4 di sekolah kami itu kan ada 3 rombel Pak. Jadi kalau saya menyiapkan media sendiri sepertinya sangat berat. Jadi itu hambatan saya. Jadi kalau di strategi pembelajaran berdiferensiasi kan saya harus membuat media sesuai kebutuhan anak Pak. Misalnya saya harus membuat poster tadi bagian-bagian tumbuhan, harus mencari benda nyata yang mungkin tumbuhan atau tanaman yang nyata saya bawa ke kelas. Kemudian saya mencari video untuk yang bisa saya tampilkan di PPT saya nanti. Itu kalau saya lakukan sendiri sepertinya dalam waktu singkat seperti ini kurang maksimal. Jadi saya akan berkolaborasi dengan
teman sejenjang kelas 4 untuk bekerja sama untuk menyiapkan media pembelajaran tersebut, dan nanti media itu bisa digunakan untuk ketiga kelas seperti itu, Pak. Jadi mereka juga akan mendapatkan media pembelajaran seperti itu. Oh, gitu, sangat luar biasa, Pak ya, karena siswa di kelas 4 itu 3 rombel, berarti kan ada 3 wali kelas di situ kolaborasi dengan 3 wali kelas tersebut. Sangat bagus itu, Pak. Nanti pasti di dalam rencana Pak Nasruddin itu pasti akan cepat teratasi, terwujud karena ada kolaborasi yang sangat luar biasa, ya Pak. Setelah itu Bapak, tadi sudah rencana kolaborasi dengan teman, kemudian sudah membuat media selanjutnya dengan bersama-sama, sehingga nanti bisa dibuat untuk semua kelas, maksudnya semua kelas 4 ini kan ada 3 rombel lah. Itu kira-kira itu komitmen apa yang Pak Nasruddin lakukan untuk menjalankan rencana yang akan Pak Nasruddin lakukan? Perkiraan itu akan dilakukan kapan gitu maksudnya? Ada berapa waktu yang perlu dibutuhkan gitu bersama teman-teman berkolaborasi gitu, Pak? Supaya untuk tindak lanjutnya saya mengetahuinya biar tahu gitu, Pak. Bagaimana? Karena ini pelaksanaan 2 hari lagi, mungkin setelah sesi ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman rekan guru di grup jenjang. Jadi apa yang perlu disiapkan untuk besok. Jadi hari berikutnya sebelum hari pelaksanaan pembelajaran itu kita akan menyiapkan media pembelajaran yang sudah kita rancang tersebut, kemudian agar bisa maksimal ketika di hari H seperti itu, Pak. Sungguh luar biasa ini. Nah, gini loh, Pak Nasruddin, tadi sudah rencananya sudah bagus, aksi nyata sudah bagus. Ini Pak Nasruddin, dari perbincangan kali ini, setelah panjenengan dan saya melakukan perbincangan hari ini perasaan Pak Nasruddin itu bagaimana sekarang setelah kita melakukan perbincangan ini? Kalau saya rasanya lebih puas, Pak. Jadi lebih lega gitu ya. Jadi dari permasalahan itu, dari supervisi yang dilakukan kepala sekolah tadi, itu ternyata memaksa kita untuk berpikir supaya kegiatan pembelajaran kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Jadi saya bisa mengambil hikmahnya seperti itu, Pak. Dan terima kasih pada Pak Tono karena dari sharing ini saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Alhamdulillah ya Pak Nggih, luar biasa Pak Nasruddin. Mudah-mudahan saya doakan itu rencana aksi nyata cepat terwujud, Pak, dan akhirnya nanti permasalahan Pak Nasruddin yang hadapi itu cepat ada solusinya. Begitu Pak Nasruddin ya. Iya Pak Tono, amin amin. Terima kasih doanya dan solusinya Pak Tono tadi. Maksudnya kita sudah sharing-sharing sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya ikut senang sekarang Pak Nasruddin sudah mengetahui solusi permasalahannya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Nasruddin cepat terwujud. Terima kasih Pak Nasruddin, karena ini saya sebetulnya minta maaf Pak Nasruddin ini karena saya masih ada jam pembelajaran. Untuk berbincang-bincang hari ini saya akhiri ya Pak Nasruddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tono. Baiklah, keren sekali, luar biasa untuk sesi coaching antara Pak Tono dengan Pak Nasruddin sore ini. Di sini saya sebagai pengamat melihat kompetensi coaching dari seorang coach Pak Tono sudah terlihat sekali.
mulai dari presence-nya Pak Tono sudah terlihat hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan pertanyaan dan bertanya dengan rasa ya Pak Tono ya. Selain itu juga alur tirtanya juga sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur, tujuannya terlihat jelas, kemudian coach juga berhasil mengidentifikasi masalah dari uji, kemudian rencana aksinya juga sudah sangat jelas sekali. Coachnya juga bisa menggiring pertanyaan hingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian tanggung jawabnya juga tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Luar biasa sekali. Terima kasih. Demikian hasil pengamatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.